Rekam aja, Pak. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Sangat baik, Pak. Sehat, Sehat, Pak. luar dalam. Puji syukur kepada Tuhan ya, karena dalam situasi cuaca ini yang kurang bersahabat di Pulau Nias ini, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak akan menyampaikan materi kita pada pagi ini, dan sebelum kita memulai, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan awali KBM kita pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan saya mohon kepada anak-anak kami atau salah satu yang bisa memimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Yang malu ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Dan pada pagi ini kita akan masuk ke materi kita, dan saya akan share screen langsung kepada kita di kelas ini apa yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Baik, sebelum dulu kita masuk ke materi, Bapak lupa tadi untuk mengabsen dulu. Ya, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Soji Sehi, Hadir, Pak. ya Malui Dao, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Juni Medopa, Hadir, Pak. Firman Warumu, Hadir, Pak. Erwin Jega, Hadir, Pak. Nestor, Hadir, Pak. Eriman, Hadir, Pak. Dalibanolo, Hadir, Pak. dan yang terakhir Eben Hura. Hadir, Pak. Ada lagi yang belum Bapak panggil? Saya, Pak, belum di absen, Pak. Siapa namanya? Syukur, Pak. Oh, syukur ya. Oh, berarti hadir syukur ya. Maaf ya, Hadir, Pak. kelupaan Bapak karena sering selama ini syukur sering terlambat. Oh, maaf, Pak. Mungkin karena banyak kegiatan. Baik. Jangan lagi seperti itu ya, anaknya. Iya, Pak. Baik-baik. Baik. Kita masuk ke materi kita pada hari ini, dan sebelumnya dulu saya akan menyampaikan pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Jadi ada kompetensi dasar yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan sebagai indikator pencapaiannya atau IPK-nya, satu, menganalisis pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Dan yang kedua, menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL,
peserta didik dapat menganalisis pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan tepat dan benar. Dan melalui media video, peserta didik dapat menganalisis masalah ketenaga kerjaan dengan tepat dan benar. Jadi sebelum kita masuk ke materi atau penyampaian nanti pembahasan inti, ada video yang berupa kasus yang harus kita cermati bersama, dan saya harapkan kepada anak-anakku sekalian agar menyimak video nanti yang Bapak putar pada mata pelajaran yang kita jalani pada saat ini. Ya, jadi saya akan mencari videonya, dan anak-anak saya harap dalam keadaan tenang ya. Sabar ya anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Aduh, ini lagi Lola ini. Kedengaran? Kelihatan videonya? Belum Tidak kelihatan Pak videonya. Coba Bapak. di close lagi, Pak. Aduh, agak susah Bapak ini karena tahulah faktor umur ini, jadi gaptek. Kalau boleh untuk share screen videonya dari mana ini ya? Ada anak-anak yang bisa menuntun Bapak? Ada, Pak. Iya. Buka dulu video Bapak. Setelah hidup video Bapak, baru tekan screen. Baru tertuju pada video yang Bapak buka tadi. Buka dulu video Bapak, baru tekan screen. Aduh, agak susah Bapak ini, nggak bisa ini. Udah dihidupkan video Bapak. Udah. Ditekan share-nya lah Pak, share screen-nya. Udah.
Baru Pak, baru. Oh ini ya. Baru nampak punya Bapak. Oh Pintar-pintar anak-anak zaman sekarang ya. iya. Kedengaran anak-anak? Ntar ya kita ulangi ya. Tidak, Pak. Tidak kedengaran. Dengar, Pak, dengar. Sebentar ya, udah salah ini videonya ini. Bukan ini. Yang Sambo ini, Pak. Ini Sambo ini. Ini pembunuhan ini, Pak, bukan ekonomi ini, Pak. Udah jurusan politik itu. Politik ini, sosiologi ini, Pak. Iya, sabar Pak ya. Pinjam uang mula. Ya, kedengaran? Kedengaran, Pak, kedengaran. Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, disimak videonya ya. Baik, Pak, baik. Sudah ya. Halo. Iya, Pak. Nah, jadi Iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Nah, jadi dari hasil yang sudah anak-anak Bapak cermati videonya, jadi saya akan membuat diskusi kelompok untuk menanggapi dari video yang sudah kita tonton tadi bersama. Jadi dalam kelas ini Bapak membagi dua kelompok saja untuk kita diskusikan bersama, atau anak-anak kami, anak-anak saya bisa mendiskusikan apa yang bisa anak-anak Bapak bisa menanggapi video yang barusan kita tonton. Jadi untuk kelompok pertama saya akan membagikan Dali Banolo, Yamalui, Juni, Firman, Nestor. Oh, jadi untuk kelompok 2 Yasosohi, Syukur, Fedirman,
dan siapa lagi ya? Eben. Iya, saya Pak, saya Pak. Eben dan Juni dan Erwin. Nah, jadi untuk kelompok 1, pertanyaannya sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan di WA grup LKPD-nya. Jadi di situ sudah tertera pertanyaannya. Dan begitu juga kelompok 2. Ya, jadi silakan anak-anak saya melihat soal yang sudah Bapak bagikan di LKPD-nya atau di grupnya masing-masing. Dan untuk waktu kita mendiskusikan ini, saya akan berikan waktu selama 10 menit. Sebelumnya, ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan anak kami yang Malui. Ini bahannya Pak, bisa nggak kami cari melalui internet atau melalui buku Pak? Baik, kalau zaman sekarang ya Malui itu memang harus berbasis teknologi. Jadi dipersilakan mengambil referensi bahan materinya, bisa dilihat di internet atau dari buku-buku yang lain. Ada lagi? Kalau tidak, dipersilakan untuk membahas apa yang sudah Bapak bagikan di masing-masing grupnya. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis dan sekarang kita akan mulai untuk mendengarkan hasil daripada diskusi anak-anakku sekalian. Ya, dari sini Pak. Iya, kelompok Bagaimana kalau Dari kelompok 1? kelompok 1. kelompok 1. Ya, Ya, sabar dari dulu kelompok 1 ini, Pak Pak. Yamanui, sabar. Kita Nah, ini Iya yang- Pak, itu dari dari Manolo itu Pak, teman kami di kelompok 1 Pak, kami mendukung Pak, teman saya dari Manolo. Oh ya. Oke, sorry. Oke, Ya, ya, dipersilakan. oke. Oke, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia ini Pak adalah kurangnya lowongan kerja, di mana juga manusianya atau yang mau bekerja ya lebih banyak, sementara peluang daripada lowongan pekerjaan itu baik di perusahaan maupun di pemerintahan dan sebagainya itu terbatas. Itu saja, mungkin ada tambahan dari teman yang lain juga Pak, silakan. Baik, terima kasih untuk anakku. Teman dari kelompok 1, izin Pak Guru. Dipersilakan siswa dari Manolo. Baik, kami saya mau menambahkan Pak, kami dari kelompok 1 tadi teman saya dari Manolo sudah menyampaikan dan saya menambahkan bahwa penyebab pengangguran di Indonesia itu yang pertama ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Itu yang pertama, karena di Indonesia itu adanya ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh lowongan kerja yang sempit dan kemajuan yang teknologi sehingga mempersempit daripada peluang pekerjaan bagi yang membutuhkan. Seterusnya, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Tentunya ini keahlian-keahlian tertentu si pekerja mungkin yang mereka lamar itu tidak sesuai dengan background pendidikan yang mereka miliki. Seterusnya kurangnya pendidikan dan keterampilan. Mungkin di Indonesia kebanyakan S1. Jadi S1 cuman dia tidak punya keterampilan dalam hal misalnya menghasilkan menciptakan lapangan kerja, hanya menunggu lowongan kerja yang memang dibuka oleh pemerintah. Dan terakhir
Ini diakibatkan karena adanya tempat tinggal yang jauh, ya, tempat tinggal yang jauh dari tempat-tempat perusahaan yang maju di kota-kota besar. Jadi itu menurut saya Pak penyebab pengangguran terutama di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk anakku atau siswa saya dan dari kelompok 1 tadi ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada yang sudah mendapatkan kesimpulan? Dari sini, Pak. Iya, silakan. Dari Fedirman. Ya, Fedirman. saya lupa kelompok saya tadi, Pak. Bagaimana kelompok saya? Kelompok 2, Maaf, Pak. kelompok 2. Oh, kelompok 2, Pak. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Menurut saya faktor tingginya pengangguran di Indonesia itu pertama sekali seperti yang dikatakan teman yang Malui, satu saya tambahkan Pak, yaitu tingginya harapan para calon pekerja. Artinya dengan COVID sekarang ini sebelumnya banyak yang di PHK, sehingga pemerintah juga bisa memberikan solusi seperti membuka prakerja dan lain sebagainya, memberikan bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi salah satu angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu karena harapan para calon pekerja tidak sesuai dengan skill yang mereka punya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pintar sekali Fedirman Ibu ini. Ada lagi? Ada tambahan Pak untuk kelompok 2. Iya, silakan Syukur. Pak, kelompok 2. Iya. Syukur dulu Erwin. Oke. Cara mengatasi pengangguran itu Pak, menurut kelompok kami tadi ini hanya menambahkan kepada teman saya Fedirman, yaitu selain daripada yang diusulkan tadi, juga bisa menyelenggarakan bursa pasar kerja, juga mengalahkan kegiatan ekonomi informal, dan juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja seperti pelatihan-pelatihan, ya, dan meningkatkan mutu pendidikan. Itu saja Pak dari saya tambahan. Baik, terima kasih. Syukur. Silakan Erwin, ada yang perlu ditambahkan? Itu udah pas Pak. Itu yang mau saya bilang, yang mau dibilang Pak Syukur udah mewakili itu karena dari kelompok kami. Oke, jadi terima kasih buat partisipasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 atas apa yang sudah kita cermati atau kita tonton tadi bersama tentang video itu, bahwa di dalam video itu tadi muncul pertanyaan yang sesuai dengan yang Bapak sudah bagikan, yaitu di poin yang pertama yang terkait dengan video itu tadi. Kalau kita cermati bersama atau anak-anakku tadi menonton secara baik dan menyimak, yaitu pertama tadi apa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Nah, sesuai dengan yang kita lihat tadi bersama atau kita tonton bersama, yang pertama salah satu adalah akibat pandemi COVID-19. Kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan distribusi teknologi. Ya. Dan yang kedua, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi sedangkan daya saing atau produktivitas masih rendah. Jadi Bapak bisa simpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi angka pengangguran yang tinggi yaitu adalah pemerintah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, karena kunci memenangkan persaingan global adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi barangkali ada tadi beberapa tanggapan atau pendapat dari beberapa orang tadi mewakili dari kelompok 1 dan kelompok 2, itu sangat bagus jawabannya. Dan mudah-mudahan apa yang telah didiskusikan bersama pada hari ini ya bisa anak-anak kami menambah daripada pengetahuan tentang materi yang terkait ketenaga kerjaan pada hari ini. Ya. Jadi sebelumnya kita akhiri
pada mata pelajaran ini ada yang perlu disampaikan? Tidak ada lagi, Pak. Tidak Tidak ada lagi. Pak. Kami tadi dari kelompok 3 belum diberikan kesempatan, Pak. Hanya 2 kelompok tadi ini. Hanya dua ada kelompok, kelompok. Pak. Hanya 2 kelompok tadi. Maaf, Pak. Saya tadi dari luar. Itulah kan. Makanya kalau lagi jalan itu proses belajar itu harap ya baik-baiklah, jangan ambil kesempatan untuk keluar dan main-main. Inilah akibatnya. Iya, Jadi melamun Pak tidak Ebe. fokus jadinya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Nah, jadi boleh Bapak tambahkan sedikit lagi. Sebenarnya masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini mencangkup yang pertama tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan yang terakhir perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ya. Berikut penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Dan jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari pekerja. Jadi barangkali kesimpulan dari materi kita pada hari ini, mungkin anak-anak saya nanti bisa lebih paham lagi nanti ketika belajar lagi nanti dengan mengambil beberapa referensi, misalnya dari internet dan buku-buku panduan yang bisa mendukung daripada materi yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi demikian yang boleh saya Bapak sampaikan pada mata pelajaran atau materi kita pada hari ini. Dan sebelumnya mungkin waktu kita sudah mau habis, dan sebelum kita pulang, karena ini udah siang, udah jam pulang, maka dari awal kita diawali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Jadi sebelum kita pulang, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh Yamalui. Baik Pak, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka teman-teman dan Bapak Guru, mari kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Dan saya sapa kita semua. Selamat pagi, Yahobu. Yahobu, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Jumpa lagi, Pak ya. Iya, selamat siang, selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Oh iya, Ya, Pak. maaf, karena ini Yang apa ini? Karena sudah lapar ini. Jadi mohon maaf ya. Iya, Pak. Nggak kursin Iya, lagi kami, Pak. Pak. Ya, silakan pulang ya, jangan langsung kede-kede. Jadi pulang langsung ke rumah. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Stop.